Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahrul Razi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Al-Safira dengan NIM 065, kemudian Fiza Maharani dengan NIM 062, Alvina Dwi Tami dengan NIM 68, dan Maya Safarinda dengan NIM 074, dan yang terakhir yaitu Mufidatul Husna dengan NIM 118. Adapun pembahasan pada video kali ini, yang pertama media jadi dan media rancangan, yang kedua dasar pertimbangan pemilihan media, yang ketiga kriteria pemilihan media, dan yang keempat yaitu model atau prosedur pemilihan media. Baik, untuk poin yang pertama yaitu mengenai media jadi dan media rancangan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fiza Maharani dengan NIM 062. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai media jadi dan media rancangan. Media jadi yaitu media yang sudah ada di sekolah dan yang tersedia di pasaran. Dalam hal ini, media yang dirancang khusus oleh perusahaan tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan biasanya dibuat secara massal. Disebut juga media siap pakai. Kelebihan media jadi yaitu yang pertama, hemat waktu. Guru tidak usah repot-repot mencari media pembelajaran karena mungkin sekolah-sekolah sudah mempunyai dan tinggal menggunakan. Yang kedua, hemat biaya. Jika dibandingkan dengan membuat sendiri, harga media jadi jauh lebih murah. Yang ketiga, hemat tenaga. Guru tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dan memeras otak untuk merancang media pembelajaran karena memang sudah tersedia. Dan yang keempat, dijual bebas. Sedangkan kekurangan dari media jadi, yaitu yang pertama, belum tentu sesuai dengan tujuan atau kebutuhan dalam proses pembelajaran. Misalnya, pada saat kita menyampaikan pelajaran IPS tentang wilayah Indonesia, peta Indonesia yang tersedia di sekolah ukurannya kecil, dilihat dari siswa yang duduk di belakang tidak jelas. Hal ini akan mengganggu siswa untuk dapat menerima informasi dan tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua, budaya konsumtif, yaitu menggantungkan membeli produk yang dibuat orang lain. Dan yang ketiga, kurang kreatif, yaitu tidak mau berinisiatif untuk membuat produk media pembelajaran sendiri dikarenakan terbiasa menggunakan produk orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu media rancangan. Merupakan media yang dirancang sendiri khusus oleh guru sesuai dengan tujuan kebutuhan pelajaran tertentu dan biasanya tidak ada di pasaran. Lalu kelebihan media rancangan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan karena dirancang khusus oleh guru atau dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas, yaitu mampu membuat karya dan mewujudkan ide-ide dalam menciptakan media pembelajaran. Dan yang ketiga, kebanggaan institusi atau personil, karena dengan banyaknya media pembelajaran yang dirancang sendiri oleh guru di sekolah akan dapat membawa nama harum sekolah. Misalnya karya guru tersebut diikutkan dalam lomba membuat alat pembelajaran. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai dasar pertimbangan pemilihan media akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Devi Amalia dengan NIM 065. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi untuk poin yang kedua yaitu dasar pertimbangan pemilihan media. Di sini terdapat beberapa penyebab atau alasan mengapa orang lain memilih media tersebut. Yang pertama, bermaksud untuk mendemonstrasikannya. Hal ini sama seperti saat ini yaitu kuliah tentang media pembelajaran. Yang kedua, merasa sudah lebih dekat atau lebih akrab dengan media tersebut. Sama seperti halnya seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan
proyektor transparansi. Dan yang ketiga, ingin memberikan gambaran atau rincian yang lebih jelas. Dan yang keempat, merasa bahwa media tersebut berbuat lebih dari yang diinginkannya. Misalnya, untuk menarik minat atau gairah belajar dari siswa tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kriteria pemilihan media akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Alvina Dwi Tami dengan NIM akhir 068. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kriteria pemilihan media. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu diuraikan sebagai berikut. 1. Tujuan penggunaan. Adapun tujuan penggunaan yaitu meliputi apa tujuan pembelajaran atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Apakah tujuan itu masuk ranah kognitif, afektif, psikomotor atau kombinasinya? Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan? Apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya? Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam? Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarah kita pada jenis media tertentu. Apakah media realita, audio visual, visual diam, visual gerak, atau audio visual gerak, dan seterusnya. Yang kedua yaitu sasaran penggunaan media. Adapun sasaran penggunaan media yaitu meliputi siapkan sasaran didik yang menggunakan media, bagaimana karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang sosialnya, bagaimana motivasi dan minat belajarnya, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu karakteristik media. Harus diketahui karakteristik media tersebut, apa kelebihan dan kelemahannya, sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai. Kita tidak akan memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media, karena kegiatan memilih pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, mana yang lebih baik dan lebih sesuai dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media tersebut, pahami dengan baik bagaimana karakteristik media tersebut. Dan yang keempat yaitu biaya. Penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apalah artinya kita menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan. Oleh sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang harus dipertimbangkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Maya Safarinda dengan NIM 074 mengenai kelanjutan dari pembahasan Alvina Dwi Tami. Yang kelima, biaya. Media pembelajaran pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Media pembelajaran juga dianggap mempercepat tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pertimbangan biaya sangat dibutuhkan dalam menyiapkan media pembelajaran. Hal ini didasarkan pada berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membeli ataupun menyewa media pembelajaran tersebut. Ataukah biaya yang diperlukan cukup mahal sehingga media pembelajaran harus dibuat sendiri oleh guru. Yang keenam adalah ketersediaan. Pada dasarnya, media pembelajaran ini dibuat untuk mempermudah siswa untuk belajar. Oleh karena itu, ketersediaan biaya, waktu, bahan, dan kemampuan seseorang yang ingin membuat media pembelajaran tersebut. Hal ini dicontohkan pada materi gerhana bulan. Untuk mempermudah siswa dalam belajar materi tentang gerhana bulan, hendaknya guru lebih mementingkan menggunakan materi yang didasarkan pada video agar mempermudah siswa dalam mengerti pembelajaran yang sedang dipelajarinya.
Untuk materi yang terakhir yaitu model atau prosedur pemilihan media akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mufidatul Husna dengan NIM 118. Di sini akan menjelaskan tentang model atau prosedur pemilihan media pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran, diperlukan adanya media pembelajaran, baik itu media cetak, media elektronik, media nyata atau konkret, dan sebagainya. Secara umum, prosedur pemilihan media ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan apakah pesan yang disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran ataukah hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan semata. Jadi, di dalam media pembelajaran yang ingin kita buat, di dalamnya itu kita menentukan apakah di dalam media itu memuat tujuan pembelajaran ataukah hanya sebagai penyampai informasi atau hiburan kepada peserta didik. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran ataukah instruksional atau alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kita menentukan apakah media pembelajaran itu digunakan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran atau hanya untuk mencapai tujuan instruksional atau sebagai media peraga dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar mengajar tersebut akan digunakan strategi kognitif atau pengetahuan, afektif atau skill, dan psikomotor atau gerak otot maksud saya. Lalu yang keempat, menentukan media apa yang sesuai dengan kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih tadi. Untuk dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria, kebijakan, fasilitas, kemampuan, serta biaya yang kita punya. Langkah yang kelima dalam menentukan media pembelajaran adalah mereview kembali tentang kelemahan dan kelebihan media yang sudah kita pilih tersebut, dan kita juga menyediakan alternatif-alternatif yang mungkin digunakan apabila media yang kita pilih di awal tadi itu ada kendala dalam pembuatannya. Langkah yang keenam, perencanaan pengembangan dan produksi dari media tersebut. Prosedur pemilihan media pembelajaran yang dikemukakan oleh Arif S. Sadiman ada 3 model yang dijadikan prosedur dalam pemilihan media, yaitu ada model flowchart, model matrix, dan model checklist. Nah, yang pertama ada model flowchart, di mana model ini menggunakan eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua ada model matrix, di mana model ini berupa penangguhan model pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga ada model checklist, di mana model ini menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Di antara model-model pemilihan media jadi atau by utilization adalah model checklist. Nah, untuk model matrix lebih sesuai digunakan untuk media rancangan atau media by design. Sedangkan model flowchart dapat digunakan untuk menentukan media jadi maupun media rancangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Untuk itu mungkin sekian pembahasan dari kelompok 3 yaitu mengenai prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.